بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita akhuna Muhammad Farhad, admin dari Kajian Masyayikh. Masya Allah, beliau adalah salah satu dari admin dari akun dakwah yang juga tersebar di media sosial, ya adanya di Instagram sih ya, terpusat di Instagram @kajian masyayikh. Ya, beliau banyak memposting berupa kajian-kajian yang potongan-potongan kajian yang memang bisa dibagikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dibagikan ke teman-teman gitu. Masya Allah, sudah berbagi banyak faidah dari kajian-kajian yang beliau simak dan diterjemahkan. Nah, ya, ana mau sapa dulu nih. Kefahalut ya Syekh Farhad. Masya Allah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi antum nih masih SMA ya, Masya Allah ya, masih muda, masih SMA. Iya teman. Masih SMA di mana? Di SMA Muhammadiyah 02 Beji Depok. Masya Allah. Antum SMA Muhammadiyah ya. Posisinya sekarang sebagai anak SMA. Nah, ini gimana anak SMA punya inisiatif buat bikin akun dakwah gitu, maksudnya buat menjadikan akun media sosial ente sebagai wadah untuk berbagi faidah. Itu inisiatifnya dari mana gitu. Dan sejak kapan ente punya inisiatif ini? Coba bisa diceritakan. Bisa. Jadi awalnya gini bulan Juli ya, kita masuk bulan Juli aja deh, dari bulan Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dari bulan Juni. Bulan Juni itu, awal bulan Juni itu aneh udah kepikiran sebenarnya buat bikin akun kajian awalnya. Cuman awalnya mikirnya buat nge-repost video dari konten-konten orang lain. Awalnya gitu doang. Terus sampai akhirnya pertengahan bulan itu aneh nyoba satu kajian. Waktu itu pertama kali itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Aneh ngedit buat terjemahin. Itu durasinya 1 menit 40 detik. Cuman pas di post aneh jadiin cuma 1 menit. Pas aneh edit, memang awalnya itu kan susah ya Bang ya, kalau buat denger secara langsung, buat ngedit, buat kita tuh maksudnya paham makna langsung kalimatnya. Nah cuman kadang juga pas lagi ngedit itu, selama ngedit kajiannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, ana buka tutup kamus. Karena waktu itu mufrodat yang pernah ana hafalin waktu masih di pesantren banyak yang lupa, karena di rumah kan gak interaksi lagi, jarang interaksi. Walaupun bahasa Arab, paling bahasa Arab Amiyah yang ya kayak gimana lah gitu, yang ungkapan-ungkapan yang udah biasa di ngomongin sama orang-orang jamaah gitu. Nah, habis itu selesai kajiannya Syekh Sulaiman, aneh kasih ke Abiana gitu, minta penilaian. Ini gimana gitu? Bener nggak kosakatanya, bener nggak kalimatnya gitu. Habis itu kata Abiana, belum terlalu gitu. Ini masih ada yang salah-salah nih, coba edit ulang gitu. Udah aneh edit ulang, terjemahin lagi. Terus aneh kasih lagi ke Abiana gitu. Habis itu kata Abiana, wah udah bagus. Yaudah iniin aja gitu kalau mau posting gitu. Nah terus ini semua usaha yang udah ente lakuin, ini kan semuanya ada effortnya nih. Ini motivasinya apa gitu? Kan banyak anak-anak SMA lain seneng di media sosialnya posting-posting kehidupan pribadi aja, atau ya cuma buat alat komunikasi lah gitu. Nah ini menjadikan sosmed ini sebagai tempat berbagi faidah nih, apa motivasinya gitu. Nah yang pertama itu hadis ya, karena itu terpaku banget sama satu hadis yang kayak gini, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah pengen kebaikan sama dia, pasti Allah kasih ilmu agama kan yang baik buat dia gitu, pemahaman agama yang baik gitu. Tambah hadis yang kedua itu, nah dari hadis yang pertama ini dulu, ini udah kayak semacam
lucutan buat ana buat belajar agama lebih banyak lagi kan. Talaki entah metodenya offline atau online gitu, ke beberapa ustadz yang ada, atau kita belajar di rumah, ana belajar di rumah sama abi ana sendiri gitu, sambil abi ana tuh ngebekalin buku-buku, beli di mana-mana, mesen di mana gitu, di ana baca. Kalau misalkan ana nggak tahu atau misalkan abi ana ada luang, pasti ana tanya atau belajar langsung ke abi ana gitu. Terus hadis yang kedua itu kayak gini, hadis riwayat sahih ya, riwayat Muslim, yang la yahdillahu bika ra'an khairul laka min hamrin ni'am. Yang apa? Satu orang yang dapat hidayah Allah gitu melalui perantara dirimu itu lebih baik dari unta merah gitu. Kan anak baca itu greget ya. Wah, keren juga nih, kece juga nih hadis nih. Akhirnya anak pikir-pikir tuh gimana caranya ngasih faedah ke orang, niatnya apa, bisa sekalian memperbarui niat sama dapat faedah buat diri kita pribadi gitu. Aneh bingung kan, tadinya ana nulis bang, ana suka nulis kan, nulis cuman malah keteteran karena ini ana banyak kemana-mananya gitu, banyak nayapnya lah kalau bahasa orang kan. Akhirnya ana mikir lagi cara yang lebih mudah, lebih simpel. Akhirnya bikin blog keteteran juga, nggak sempat ngepost gitu. Terus karena blog kan udah mulai ditinggalin banyak orang sekarang kan, orang beralihnya ke media sosial, terutama Instagram, YouTube sama Twitter gitu kan, rata-rata orang mulai beralihnya ke situ kan. Akhirnya baru tuh anak kepikiran, oh iya Instagram, ada bingung Instagram buat apaan gitu kan. Ana nggak terlalu on juga di Instagram, terus Instagram cuma buat kayak selam dunia maya, kayak ya nyari info bola atau nyari kontak teman lama gitu doang gitu. Iya. Akhirnya pertama kali nge-slide di pencarian Instagram itu kan isinya kan macam-macam ya kalau pencarian itu. Ada yang kadang nggak bener, ada yang kadang kajian, ada yang kadang video-video lawak gitu. Nah, Ana ketemu waktu itu video kajian dari salah satu akun besar lah, akun kajian edit Arab juga gitu, kajian masyik juga kan. Terus Ana lihat tutorial akun dia, Ana start, terus Ana slide dari awal sampai akhir itu. Kayak gimana metode dia, cara ngeditnya, cara ininya, cuman kan nggak dijelasin sama dia, cuma template-nya udah jadi, udah tinggal siap di post gitu doang kan. Akhirnya aneh belajar dapat gaya sendiri, dapat style sendiri. Bismillah anak upload. Alhamdulillah sekarang mulai berkembang sampai ada beberapa kayak tawaran kerjasama, cuman ada yang belum ana ini kan belum ana tanggapi lah gitu karena kesibukan anak sendiri juga. Nah yang paling susah itu di sini ternyata masalah niat emang. Masalah niat itu susah banget. Jadi kadang anak niat awal itu lillah gitu, maksudnya biar kaum muslimin juga ngerti kajian syekhnya, terus pemahaman akidah mereka bisa dipahamkan lewat lebih mudah dari media sosial gitu. Ternyata niat awal itu kadang melenceng, nggak sesuai di awal gitu. Niat tengahan itu nggak selalu lurus kayak niat pertama gitu. Jadi kalian dakwah online sekalian belajar memperbarui niat gitu. Masya Allah. Nah, ente kan tapi masih muda ya kan? Maksudnya masih banyak kekhawatiran lah, kita nih masih butuh banyak bimbingan. Nah, ini akun antum sendiri nih sebenarnya ada yang bimbing nggak nih gitu? Ya kita juga tahu kan dari banyak kasus-kasus akun dakwah yang akhir-akhir ini juga para asatid ngasih peringatan karena ada misalnya statement yang kurang pas atau ada nukilan yang kurang bagus ya kan, sampai bikin keributan. Ada juga akun dakwah yang ternyata orang di baliknya bermasalah sehingga membawa masalah ke image di akun dakwah lain yang mungkin antum juga tahu lah. Nah, dalam hal ini ada nggak nih antum dapat bimbingan dari buat akun antum ini sendiri gitu selama ini? Ada, alhamdulillah sih udah sejauh ini
nah rentang 6 bulan ini akhirnya Kajian Masih itu punya pembina sendiri. Meski kita belum visi tim gitu, cuman alhamdulillah udah punya pembinanya gitu. Kalau dari pembina sendiri, yang pertama itu Abiana gitu. Abiana yang selalu support, yang selalu marah-marahin kalau misalkan kontennya menurut Abiana nggak sesuai gitu, atau menurut Abiana nggak pantas di post gitu. Kadang kan namanya kita ya baru belajar itu kan ada rasa-rasa kayak mau nunjukin ilmu kita kayak gimana gitu. Iya. Atau mau nunjukin pengen nunjuk gigi. Ini lo gua gitu. Lu mah udahlah nggak usah inilah gaya-gaya gitu. Ya beberapa post itu di hadar gitu, diingetin sama Abiana, ini nggak pantas nih di post bantah-bantahan begini, rudut kayak gini tuh nggak usah lah, kita fokus sama talibul ilm adab sama ini aja, tazkiyatun nafs, kata Abiana gitu. Udah ana ikutin arahan Abiana gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada permasalahan gitu. Bahkan ana lihat di konten ana sendiri jarang nggak pernah bahkan buat debat-debat gitu. Karena emang cari itu bukan perdebatan gitu, cuman yang ana cari faidahnya buat orang lain sama diri ana sendiri gitu. Makanya kadang akun video-video yang ana post itu ana sebar di grup keluarga pribadi gitu. Kan ana tunjukin kadang ke adik-adik ana gitu. Masya Allah. Belajar gitu. Nah, habis Abiana, pembina yang kedua itu Syekh Khalid Al-Harbi. Nah, beliau ini magister di Universitas Ummul Qura Mekah. Kalau nama akunnya anak lu kurang hafal, soalnya namanya ini kan orang sana, nama ininya terkesan di kita tuh aneh gitu tulisan akunnya. Terus yang ketiga itu Syekh Abu Mujahid Asyami. Beliau itu salah satu ini juga pembina akun Kajian Masih gitu. Tuh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, antum tetap masih mendapatkan bimbingan dan arahan untuk bisa ngisi konten lah, istilahnya ngisi konten di platform antum, karena ya emang itu berbahaya lagi ya, terutama ya tadi juga diantara masalahnya biasanya suka nge-share tentang bantahan-bantahan, itu yang biasa menyulut fitnah lah. Banyak juga akun-akun yang mengatasnamakan sunnah padahal ternyata postingannya hanya seputar politik bahkan, atau seputar hal-hal yang memang menyulut konflik lah gitu. Itu juga bahayanya media sosial hari ini gitu. Makanya ya mudah-mudahan lah bimbingannya bisa terus berjalan, bisa terus dijaga gitu ya, dan konten-konten tetap bisa berbagi faidah. Nah, aku mau tanya nih, ini tantangan selama antum rasain selama antum mulai ya bisa dibilang berdakwah ya gitu, merilis konten-konten dakwah di internet gitu. Nah, gimana tantangannya yang antum rasakan untuk diri antum sendiri? Ini tantangan yang berupa apa dulu nih, Bang? Ya banyak, berupa apa aja yang menurut antum itu sebuah tantangan gitu. Yang paling dasar banget ya, itu tantangan bagiannya yang sulit anda lewatin itu perempuan. Karena kan kadang ada DM-nya masuk, dan beberapa kali kita pasti nge-stalk lah gitu, ngelihat akunnya kayak gimana isinya gitu. Kadang kan modusnya itu numpang nanya ya, mangkir numpang nanya. Nah, nanti kalau misalkan kita jawab nggak bablas, akhirnya atau baper kan misalkan, jadinya jatuhnya malah kayak pacaran, waliyadzubillah kan, jadinya kebanyakan begitu rata-rata. Bahkan nggak cuma kan, yang dari cerita-cerita temen ada akun dakwah yang udah besar akhirnya terseret sama kasus-kasus yang seharusnya nggak pernah terjadi, cuman karena masalah satu itu melebar kemana-mana, yang aib dibongkar, aib masa lalunya, atau dibalik akun dakwah tersebut dibongkar gitu. Nah, terus tantangan yang kedua menurut ana berat itu ya, yang sulit ana lewati itu menjaga lisan kita, jaga lisan. Kan media sosial itu kalau zaman sekarang itu ibarat lisan ya, Bang ya. Nah,
jaga lisan kita itu, jaga ketikan kita biar nggak nyakitin orang, nggak apa sih namanya, nggak buat perusahaan itu anakuin berat banget. Kadang kita masih kesenggol-senggol sama akun yang suka ngajak ribut atau nggak sevisi sama kita terus ngajak ribut secara online gitu. Biasanya kan akun-akun kayak gitu tuh mancing-mancingnya ada aja gitu, entah yang memberikan kesan atau tuduhan kepada kita, kayak misalkan beberapa kali Ana dituduh penyebar syubhat waktu itu kan, pun Ana dituduhnya begitu kan. Cuman pas Ana tabayun maksudnya gimana gitu, orangnya malah nyuruh yaudah ente belajar aja gitu, belajar aja dulu, nggak usah dakwah di media sosial, nggak usah sosokan bikin begitu gitu, ente bukan siapa-siapa gitu. Cuman bagiannya itu nasihat lah gitu, nggak aneh tanggepin kayak misalkan Ana harus emosi atau terbawa masuk ke dalam hati akhirnya ribut, padahal di sosial media bukan di kehidupan kita. Kayak gitu-gitu bodo amat lah. Nah terus selanjutnya yang tantangan terberat bagi Ana itu masalah ini sih iya kayak tadi masalah niat. Itu tantangan paling berat yang harus Ana lewatin, yang harus bisa Ana kuasain, Ana lawan gitu. Kadang suka kepikiran gitu, kok postingan kemarin jangkauannya lebih luas, like-nya lebih banyak, viewers lebih banyak, yang nge-save lebih banyak, yang nge-share lebih banyak, kok ini postingan hari ini sedikit gitu. Ini salah satu yang mengganggu di benak Ana tuh ini apa sih, soal like gitu-gitu. Niat dari awal gitu kadang suka nggak sesuai sama yang pertama kali Ana ini. Makanya kalau misalkan kita buka-buka lagi kan di hadis Arba'in Nawawi yang pertama itu kan dari riwayat Umar bin Khattab kan, innamal a'malu binniyat kan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha wa imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Niat itu kan tergantung sama orangnya, dan orang itu tergantung pada niatnya kan. Kalau misalkan dia niat dakwahnya karena Allah, ya dapatnya ridho Allah gitu. Cuman kalau misalkan niat dakwahnya buat perbanyak followers, perbanyak like, berarti dapatnya itu nggak dapat ridho Allah, nggak dapat pahala. Karena kadang suka kebolak-baliknya di situ gitu. Makanya ya muqallibal qulub gitu, tsabbit qalbi ala dini. Nah suka doanya gitu, jujur aja Ana suka doa begitu. Karena permasalahan niat itu yang orang niat keburu apa sih namanya, karena semua perbuatan itu kadang orang niatnya kayak misalkan orang sholat, dia sholat tapi ternyata masuk neraka, nggak taunya gara-gara niat gitu. Dia nggak sholat tapi dia masuk neraka gitu, ternyata karena niatnya gitu. Jadi ya hal itu Bang paling berat buat Ana. Pertama perempuan, kedua masalah lisan gitu, sama yang ketiga itu niat gitu. Ini tantangan paling berat buat Ana gitu. Masya Allah ya. Iya sih emang, ya yang pertama itu sih ya, tadi juga masalah fitnah lawan jenis ya. Kita sering kadang bisa jadi terjerumus dalam ikhtilat online. Kita nggak nyadar nih kalau kita ternyata ikhtilat, padahal ya dia online gitu kan. Ya walaupun ikhtilatnya online, dosanya sama dong gitu. Karena kan tetap dia mengantarkan kepada kemafsadatan yang lain gitu, kerusakan yang lain yang selanjutnya. Dan emang bahaya, biasanya modusnya nanya-nanya, minta fatwa atau mungkin kagum-kagum gitu kan ya, dan ternyata berujung ke hal-hal yang memang tidak dibenarkan gitu ya. Itu ya mudah-mudahan bisa terjaga dari fitnah itu. Yang kedua juga tadi ya masalah lisan, ya juga Ana setuju juga, karena memang kita juga di media sosial tuh memang tempat bersuara gitu. Makanya apa yang kita suarakan itu sebenarnya sama aja, sama kayak kita ngomong ke orang-orang. Dan bahkan media sosial lebih berat pertanggungjawabannya karena jangkauannya lebih banyak gitu. Kalau kita ngomong langsung kan mungkin kita ngomong di depan 3 orang ya, yang dengar 3 orang. Tapi kalau media sosial, apa yang kita ungkapkan kadang jangkauannya lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Makanya kalau memang dia berupa fitnah atau berupa
ujaran kebencian yang tidak baik atau bergunjing online atau keributan online, ya sama aja, keributan online sama aja, keburukannya sama-sama seperti keributan langsung gitu, secara langsung gitu. Dan ini juga bahaya. Walaupun tadi Ana sedikit mau itu juga ya, komentari juga tentang misalnya ada orang yang bilang ke antum, wah antum bukan siapa-siapa, antum gak usah sok-sokan dakwah di media sosial gitu. Antum bukan ustadz, bukan siapa-siapa. Nah, maksudnya memang tetap alangkah lebih baik orang itu menjadi baik, kemudian dia membagikan apa yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Maksudnya dia jadi baik untuk dirinya tentunya, karena itu sebuah kewajiban gitu. Dan dia berbagi kebaikan kepada orang lain gitu, berbagi faidah gitu. Tapi juga bukan tuntutan orang harus jadi baik dan sempurna dulu untuk bisa berbagi kebaikan gitu. Itu juga gitu, itu harus jadi catatan. Jadi nggak bisa orang maksudnya main salah-salahin orang atau main underestimate orang gitu. Karena kan sejauh ini ente juga ada bimbingan kan gitu. Kalau misalnya memang seandainya bimbingan itu ya sudah tembus di bimbingannya, ya insya Allah orang yang membimbingnya cukup bisa menengahi apa yang antum share gitu. Jadi nggak tiba-tiba orang melihat antum sebagai anak SMA terus wah enggak, antum nggak punya hak apa-apa, antum terburu-buru. Dan yang terpenting sebetulnya untuk menghindari fitnah adalah ya kita nggak ngomongin atau kita nggak membicarakan apa yang di luar kapasitas kita, itu aja gitu kan. Ya kita nge-share apa yang bisa, yang mampu kita share aja gitu, apa yang ada di bidang kita, yang di kapasitas kita. Antum bisa mampu terjemahin yang kajian tazkiyatun nufus ya udah gitu kan gitu. Mungkin bab-bab lain yang terlalu berat tidak antum sentuh misalnya, ya itu nggak jadi masalah dong, itu harusnya gitu. Kadang-kadang memang yang jadi masalah adalah ketika kita bicara melampaui batas kemampuan kita gitu kan, atau batas kapasitas keilmuan kita. Itu juga sama yang terakhir itu masalah niat ya, berat juga memang. Ana juga sedikit merasakan itu. Kadang kita peduli views, peduli likes ya, masya Allah ya, peduli dengan jumlah followers atau subscriber gitu. Bahkan subscriber Ana di YouTube Ana hide itu demi menjaga itu, demi menjaga kemurnian itu, biar nggak Ana perhatiin gitu. Itu berat juga memang ya. Dan tapi ada Ustadz Muflih kalau nggak salah pernah cerita juga. Jadi kalau memang sebetulnya nggak ada masalah juga, maksudnya kita senang dengan banyak orang yang menjangkau konten kita, karena dengan banyaknya jangkauan berarti bisa jadi peluangnya semakin banyak orang dapat faidah gitu. Ya jadi ya kan kita udah tahu nih sekarang gimana ante tadi merilis dan merintis akun dakwah antum. Nah ini dong, minta tips dan triknya untuk kita bisa punya skill untuk nyimak kajian masyayikh dari internet tuh paham, kemudian mampu nerjemahin. Gimana tips dan triknya dan langkah-langkahnya? Betul. Gitu. Oke, yang pertama itu ya kita harus punya skill bahasa Arabnya dulu. Yang pertama kali itu. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya kita biar bisa punya hafalan mufradat kosakata bahasa Arab yang besar, yang banyak. Ya cara pertama kita belajar dengan guru. Kalau bahasa Arab itu harus dengan guru buat belajar. Pertama kali itu harus dengan guru. Nah, waktu di pesantren kan anak punya guru, punya agenda event-event kayak misalkan muhadasah jama'i kan. Ya kita saling berbicara bahasa Arab satu sama lain, sama-sama di event tersebut gitu. Nanti ganti lagi eventnya bahasa Inggris. Cuman kalau buat kayak yang mau belajar bahasa Arab tapi dari rumah, coba cari webinar gitu yang kayak ini daurah bahasa Arab lah gitu. Atau kalau mau belajar yang paling gampang banget gitu, itu Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu paling gampang dan mudah dipahami, paling gampang banget gitu. Buat yang yang mau belajar bahasa Arab secara langsung.
Terus yang kedua tipsnya itu setelah bahasa Arab, perbanyak ini conversation-nya gitu, muhadatsahnya perbanyak, kita saling bercakap gitulah dalam bahasa Arab gitu. Entah lawan bicaranya siapa, entah misalkan sama temen yang bahasa Arabnya sama kita juga lagi belajar, tapi lebih afdolnya belajar bahasa Arab itu, bercakap-cakap itu sama yang sudah fasih bahasa Arab, yang sudah lebih tahu, lebih ngerti, lebih berpengalaman dalam berbahasa Arab itu sendiri. Biar kalau misalkan kita salah, ada yang ngingetin. Kalau kita salah, ada yang ngasih tahu, ini salahnya di sini, ini salahnya di situ gitu. Yang ketiga itu nahwu. Kita harus belajar nahwunya gitu. Karena kan kadang satu huruf aja itu kalau secara ininya bisa punya makna yang luas gitu. Nah, buat nahwu ini nggak bisa belajar secara otodidak gitu. Ana pernah nyoba buat belajar nahwu secara otodidak, pasca dari pesantren itu susah banget. Padahal nahwunya nahwul wadih kan, yang benar-benar gampang, yang buat pemula banget, ternyata susah, harus ada guru. Akhirnya ya mau nggak mau Ana belajar lagi sama Abiana gitu. Belajar setelah bertahun-tahun di pesantren, pelajaran nahwu itu banyak yang terlupa, banyak yang hilang, akhirnya ada belajar lagi. Nah, kalau dulu di pesantren itu Ana kan belajarnya alfiyah ya, yang awal-awal mukadimah itu ada syair kan. Terus tips step yang keempat buat apa sih namanya, kita nerjemahin atau lebih mahir lagi, kita perbanyak dengar audio atau nonton video tanpa ada terjemahannya gitu. Jadi kalau Ana sendiri itu, Ana pribadi pegang kamus sama nontonin langsung gitu di komputer. Jadi syekhnya ngomong apa nih, ada kosakata yang Ana paham, Ana lanjut. Kalau misalkan ada yang nggak paham, Ana cari-cari. Ini hurufnya, ini kosakatanya jamannya dari apa gitu. Artinya apa? Ana cari di ini. Nah, kalau buat terjemahan buat kamus itu, Ana biasa pakai Mahmud Yunus ya. Mahmud Yunus itu lumayan bagus, cuman ada satu yang lebih besar itu yang lengkap banget, Al-Wafi. Penulisnya Ana lupa, cuman ada 2 penulis orang Indonesia dua-duanya gitu. Cuman salah satu kamus yang terlengkap, paling lengkap lah kalau menurut Ana sendiri. Karena di situ Ana mudah banget belajar bahasa Arab atau cari ngafalin kosakata bahasa Arab itu gampang banget gitu. Nah, terus step selanjutnya, kalau misalkan udah 4 itu semua udah, kita nyobain nerjemahin langsung. Kita nulis aja dulu di di kertas gitu. Kita nulis di kertas, syekhnya ngomong apa, kita tulis. Pertama, kalau Ana itu metodenya gini, Ana nulis Arabnya dulu, baru Ana nerjemahin gitu. Kalau udah nulis Arabnya kita ngerti, terus kita bisa sama apa yang diucapin syekhnya, insya Allah gampang buat terjemahin gitu. Karena kan itu udah tinggal ininya aja, translate-translatannya aja gitu. Usahain jangan pakai, kalau translate itu jangan pakai Google terjemahan. Itu menyesatkan kalau pakai Google terjemahan. Mending kita cari langsung padanan katanya di kamus secara langsung, itu lebih afdol, terus lebih gampang. Tinggal kita ngeringkas aja gitu, yang kosakata-kosakata yang biasa digunain syekh tersebut apa, baru kita gitu. Nah, terus setelah terjemahin di kertas, step selanjutnya kita cobain diketik langsung gitu. Jadi pakai aplikasi ngetik langsung. Anda pertama kali ngedit itu Syekh Sulaiman Ar-Roheli begitu. Jadi kadang speakernya Anda dengerin ke bawah speaker gitu. Di meja komputer kan ada speaker, Anda pantengin gitu, denger secara langsung gimana bunyi pelafalan syekhnya gitu. Atau kalau misalkan pakai earphone lebih afdol juga, cuman jangan dikenceng-kencengin banget suaranya, yang ada kuping rusak. Nah, itu baru kita minta bimbingan sama orang yang kasih bahasa Arab yang ngerti lah gitu. Kita tanyain, baru kita konsultasi, ini gimana, udah sesuai belum Syekh Ustadz gitu, udah sesuai belum ininya terjemahannya, udah sesuai belum kalimatnya gitu, udah pas belum, udah sesuai sama yang diucapkan beliau belum gitu. Kalau Ana sih 7 itu doang, 8 itu doang.
yang biasa Anda terapin keseharian gitu, sehari-hari di rumah. Toib, wah masya Allah ya. Jadi ya lumayan, intinya langkahnya nguasain bahasa Arab dulu. Kemudian ya itu tadi kalau mau nerjemahin Mas Syekh, coba ditulis teks omongan Syekhnya dulu gitu. Jadi simak, tulis di teks gitu. Baru nanti dari teks diterjemahin gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu. Baru dituangin di video kalau memang mau diedit gitu. Ya, masya Allah. Berarti ya metodenya bagus juga ya untuk teman-teman yang juga masih belajar bahasa Arab, ini bisa buat langkah pembelajaran. Jadi nyimak kajian Mas Syekh, kan sekarang banyak kajian Mas Syekh di YouTube, di internet, di Spotify, di banyak lah platform, di SoundCloud juga banyak gitu yang mau audio atau video, bisa disimak kajiannya, kemudian coba ditulis teksnya, kemudian coba diterjemahin gitu. Itu buat nambah-nambah skill bahasa dan juga dapat faidah juga gitu dari kajiannya, masya Allah ya. Taib Syekh Farhat, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum atas sharing-sharingnya yang bermanfaat ini. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan faedah dari sharing yang sudah kita simak dari Syekh Farhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah antum dan segala upaya antum, juga upaya-upaya kita dan majelis kita kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya Arif Rahman Hidayat dari Kairo Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.